Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Okta Nuraini dengan NIM 0805 1282 429061. Jadi pada praktikum kali ini kita itu membahas mengenai koreksi citra. Koreksi citra ini sendiri dia itu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki citra Landsat yang digunakan supaya benar-benar memberikan informasi yang jelas dan akurat. Nah, ada juga koreksi atmosfer. Koreksi atmosfer ini dia itu merupakan proses untuk menghilangkan kesalahan yang disebabkan adanya pengaruh atmosfer pada citra. Nah, pengaruh atmosfer ini terjadi saat proses perekaman citra di mana gelombang elektromagnetik dari matahari ke permukaan bumi dan dari objek ke sensor mengalami gangguan saat melewati atmosfer. Nah, gangguan ini dapat berupa hamburan maupun serapan. Nah, kemudian selanjutnya itu ada koreksi atmosferik. Nah, dia itu memiliki tujuan untuk menurunkan reflektasi objek dari total radiasi TOA atau disebut dengan top of atmosphere setelah proses normalisasi kondisi pencahayaan dan penghapusan efek atmosfer. Kemudian koreksi atmosferik ini dia itu juga bertujuan untuk menghilangkan gangguan atau kesalahan yang disebabkan oleh efek dari atmosfer atau faktor rekaman sistematis yang terjadi pada citra. Nah, kemudian ada koreksi sungain. Koreksi sungain ini sendiri dia tuh koreksi yang digunakan untuk meminimalisasi kesalahan nilai energi pada citra yang disebabkan oleh permukaan air yang tidak rata atau akibat efek gelombang ataupun arus. Nah, kemudian koreksi sungain ini dia itu koreksi yang nilai pikselnya itu menjadi lebih tinggi akibat pantulan dari cahaya matahari. Kemudian dia itu efek pada sungain ini sendiri dia itu menimbulkan akibat atau akan menyebabkan nilai pantulan dari sebuah objek itu di dasar perairan. Dan ada juga koreksi sungain ini dia itu dilakukan dengan menggunakan data yang dimasukkan pada saluran-saluran baru hasil koreksi reflektan dengan cara melakukan pemilihan terhadap piksel-piksel sebagai sampel pada setiap variasi kenampakan sungain di setiap saluran. Contohnya itu seperti band biru, band hijau, kemudian ada band merah dan band inframerah. Selanjutnya kita akan melakukan pengolahan dari aplikasi atau software Snap, tapi terlebih dahulu kita melakukan pengunduhan data di Copernicus dan kemudian kita akan melanjutkan untuk melakukan koreksi atmosfer terlebih dahulu, kemudian kita lanjut ke koreksi sungain. Mungkin kita langsung lanjut untuk pengunduhan data. Sebelum kita melakukan koreksi atmosferik dan koreksi sungain, jadi kita terlebih dahulu untuk melakukan pengunduhan data, yaitu kita pilih Copernicus Open Hub Sentinel-2. Kemudian kita pilih Explore Sentinel. Kemudian di sini kita cari pulau yang akan kita kaji. Di sini saya akan mengkaji Pulau Bakung. Nah, kita pilih rectangle. Habis itu kita klik search. Kemudian pilih Sentinel-2. Kita kecilin ininya jadi kurang dari 20 agar tidak ada awan-awannya. Kemudian kita pilih L1C. Kemudian yang bawahnya ini kita rubah untuk menjadi 2023 dan 2024. Lalu kita klik search. Nah, ketika sudah kita pilih di sini. Sudah kita klik download. Datanya langsung kita masuk ke aplikasi atau software Snap. Oke. Asli nanti.
Jadi sebelum kita melakukan koreksi atmosferik dan koreksi sunblend, terlebih dahulu kita melakukan pengunduhan plugins. Nah, kita pilih yang tools, habis itu kita pilih yang plugins ini. Di sini tidak ada karena saya sudah mengunduh plugins. Nah, total plugins yang akan kita unduh itu ada 8. Nah, itu kalau misalkan kita mau mengunduh, di situ kita pilih yang di sini, kita pilih yang ada nama Sentinel, habis itu send to core, kemudian kita klik dan kita pilih yang install. Setelah itu, ketika sudah diunduh atau diinstal, maka dia akan muncul di sini. Di sini jumlahnya plugins yang akan kita download itu atau kita unduh itu ada 8. Namun di sini ada 19 karena di sini juga ada toolbox-nya. Nah, selanjutnya itu kita akan melakukan koreksi atmosferik. Kita masuk aplikasi atau software Snap, kemudian kita klik file, import, kemudian kita pilih optical sensor dan klik Sentinel 2, kita pilih yang MSI L1C. Kemudian kita pilih yang MTD MSI 1C, kemudian kita import. Kemudian kita klik ini dan kita pilih optical, kemudian kita pilih kita klik yang filenya, kemudian kita pilih yang optical, kita pilih yang thematic lamp processing, kita pilih yang send to core, habis itu kita pilih yang send to core 280. Kita berubah ininya jadi resolusinya jadi 10 karena agar dia itu lebih terlihat dengan jelas. Kemudian kita klik run. Dua file ini sudah terimport. Kemudian kita klik yang plus di sini, kita pilih yang band. Kemudian kita pilih yang band 5, kita klik kanan, kita pilih yang open image window. Kemudian kita lakukan hal yang sama, kita pilih yang ini, kemudian kita pilih yang band, kita pilih yang band 5, klik kanan, open image window. Nah, ketika sudah seperti ini, kita pilih yang ini, kita klik tilt horizontal supaya keduanya bisa terlihat secara bersamaan. Sebelum dikoreksi atmosferik dan ini yang sudah dikoreksi atmosferik. Nah, sebenarnya kita tidak dapat melihat perbedaannya secara jelas karena koreksi atmosferik ini sendiri dia itu tidak dapat terlihat secara jelas dan detail mana yang perubahannya yang terjadi. Kemudian selanjutnya kita akan lanjut ke koreksi sunblend. Kita close dulu yang ini. Yang tadi kan sudah di close. Kita klik kanan, kita pilih yang open RGB image window. Kemudian kita klik OK. Kita klik ini dulu, habis itu kita pilih raster, kemudian kita pilih subset. Nah, di sini kita kecilin supaya storage-nya ini tidak terlalu besar, maka kita kecilkan dulu. Nah, setelah dikecilkan seperti ini, maka dia bisa diklik. Oke. Nah, kemudian kita klik yang subset.
kita pilih yang T-point grids. Habis itu yang ini kita hapus semuanya. Kita hapus. Selanjutnya kita lanjutkan, kita pilih yang subset, kita open RGB image window. Langsung kita oke-kan saja. Kemudian tadi kan sudah dihapus yang bagian 2-point grids. Ini sudah dihapus. Kemudian kita pilih yang vektor data ini. Kemudian kita pilih vektor, kita klik yang new vector data container. Kemudian kita pilih di sini itu tulis SunGleam. Kita klik OK. Ini yang ada SunGleam-nya. Kemudian yang ini. Kemudian yang ini. Kemudian yang ini. Setelah sudah, selanjutnya kita kemana? Optical. Optical, habis itu thematic line processing ya? Water. Geometric. Water. Thematic water. Sen 2 koral. Tuh. Processing models. Udah? Nah, Itu baik. ada lagi sebelahnya. Oh, tapi ada. Belum kan? Buat lagi. Optical. Iya. Nih, Water processing. Sen 2. Send to coral, habis itu processing asli, models. asli atas. Delay processor. Ya. Belum ada isinya kan? Belum ada kelasnya kan? Kemudian selanjutnya kita pilih yang optical, kemudian kita pilih yang thematic water processing, kemudian kita pilih send to coral, habis itu kita pilih processing modulus dan delay processor. Setelah itu kita kemudian di sini kita 2, B3 dan B4, dan yang bawah itu reference band itu kita pilih yang band 8, kemudian kita run. Lama ya. Ini yang ini kita pilih oke. Kanan, terus open RGB image window. Kemudian setelah kita melakukan koreksi SunGleam ini, kemudian kita klik Windows, kemudian kita pilih yang tilt horizontal supaya terlihat semuanya. Nah, setelah seperti ini, maka inilah hasil output dari koreksi SunGleam. Nah, di sini kita bisa lihat yang mana yang sebelum dan sesudah di SunGleam. Kemudian di sini ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, mahasiswa mampu melakukan pengoreksian citra atmosferik dan koreksi SunGleam data citra satelit Sentinel menggunakan software Snap. Kemudian, mahasiswa mampu memahami prinsip kerja dan menggunakan software Snap. Jadi setelah dilakukan pengunduhan itu, nanti kalau kita ingin melakukan koreksi atmosferik, kita pilih yang line processing.
jika kita ingin melakukan koreksi atmosferik, kita pilih tematik land processing. Namun ketika kita ingin menggunakan koreksi sandin, kita pilih tematik water processing. Kemudian nanti sudah ada semua detailnya atau outputnya, itulah hasilnya. Mungkin untuk saran praktikum kedepannya mungkin tidak ada, karena kemarin juga penjelasannya sudah sangat mudah untuk dipahami dan praktikan juga sudah lebih membaik, tidak seberisik seperti praktikum sebelumnya. Mungkin cukup sekian dari saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.